Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi, mungkin biar lebih semangat kita tes sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam konstitusi. Baik, Bapak Ibu, ini tadi saya menyampaikan banyak salam karena memang ini menunjukkan keberagaman kita sebagai masyarakat yang besar, sebagai bangsa yang besar. Jadi banyak sekali salam-salam yang perlu kita sampaikan sebagai atau menunjukkan toleransi kita sebagai bangsa yang besar. Dan tentu Lemtari selaku organisasi masyarakat adat tentu memiliki peran penting untuk menjaga keberagaman kita sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Lemtari. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya Suhardi yang akan ditugaskan untuk menjadi pemandu pada sesi kali ini. Pada pagi hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi saja mengenai atau dengan tema Mahkamah Konstitusi dan dinamika penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tentu Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada tahun depan kita memiliki agenda besar, pesta demokrasi besar terkait dengan pemilihan umum. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting Bapak Ibu di dalam agenda besar tersebut. Kita punya pengalaman di tahun 2019 terkait dengan pemilihan umum, banyak sekali atau terjadi friksi-friksi di masyarakat atau terjadi sedikit perpecahan di masyarakat. Nah, tentu harapan kita semua Bapak Ibu selaku organisasi besar Lemtari, kami berharap Bapak Ibu menjadi agen-agen Mahkamah Konstitusi di tengah masyarakat untuk menjamin pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu dari Lemtari siap mengemban amanah itu? Baik, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa diskusi kita pada hari ini terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan dinamika penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kami telah menghadirkan narasumber yang capable, yang berkualitas untuk menemani diskusi pada pagi hari ini. Beliau kami perkenalkan Bapak Dr. Mardian Wibowo, SH, MSI. Beliau, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Beliau panitera pengganti Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi awal, di Mahkamah Konstitusi itu ada jabatan yang disebut panitera pengganti. Beliau ini, panitera pengganti ini, membantu para hakim untuk memeriksa perkara di Mahkamah Konstitusi. Bahkan secara spesifik, panitera pengganti ini menyusun draft putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang peran beliau ini sangat vital di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pemeriksaan permohonan, kemudian pemeriksaan bukti, bahkan menyusun draft putusan dikerjakan oleh para panitera pengganti, termasuk narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi kita berharap semua di sesi ini kita banyak berdiskusi, kita banyak menggali pengalaman beliau, informasi beliau terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana sebenarnya Mahkamah Konstitusi, struktur kerjanya, kemudian mekanisme kerjanya, sehingga menghasilkan sebuah putusan. Karena banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi itu di masyarakat terjadi perdebatan-perdebatan. Ini
penting bagi Bapak Ibu sekalian ketahui bagaimana sebuah putusan di Mahkamah Konstitusi dirancang, dirumuskan, kemudian menjadi sebuah putusan sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Dan itulah peran kami mengundang Bapak Ibu untuk menjadi agen-agen Mahkamah Konstitusi. Mungkin biar lebih waktunya, mungkin biar lebih kita maksimalkan, kami persilakan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Mardian, untuk menyampaikan pengantar diskusi kita pada pagi hari ini, menyampaikan materinya. Kita punya waktu diskusi kurang lebih 2 jam ke depan, Bapak Ibu. Mungkin kita bagi 2 ya, Bapak Mardian. Mungkin 1 jam atau 1 jam 15 menit kita menyampaikan pengantar diskusinya, kemudian 45 menit terakhir kita berdiskusi, kita banyak mengelaborasi terkait dengan substansi topik kita pada hari ini. Untuk itu kami silakan Bapak Mardian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Werdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sehat Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Sehat semua ya Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah, kalau berkumpul di sini insya Allah tandanya kita semua sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan Mas Werdi, rekan saya yang ganteng ini. Saya Mardian Wibowo, ya, mengulang sedikit perkenalannya. Saya sehari-hari di MK juga, sama di sini juga MK, tetapi kantor saya di Jakarta, jadi yang Jakarta, yang mengasisteni Bapak Ibu Hakim yang di MK. Kalau Mas Werdi di sini memfasilitasi Bapak Ibu semua ya tugasnya. Jadi bajunya kita sama-sama putih, cuma biar beda dengan Mas Werdi saya pakai dasi gitu aja. Kalau sehari-harinya, kalau sidang ya seragam kita dasi dan jas gitu, tapi kalau diskusi ya sebenarnya enggak formal-formal juga ya. Dan hari ini saya dimintai teman-teman Pusdik, dimintai oleh Mas Suwardi, oleh Bu Santi, oleh Pak Nanang untuk sharing materi ya dengan Bapak Ibu semua dari lembaga tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Sharing dan mengenalkan ya, bagi yang sudah mengenal MK ya kita sharingnya lebih dalam, bagi yang mengenalnya masih tipis-tipis gitu ya. Ini ya semacam forum pengenalan gitu ya, perkenalan dengan Mahkamah Konstitusi, apa sih Mahkamah Konstitusi, tugas-tugasnya apa, kewenangannya apa, dan terutama saya nanti akan mengenalkan kepada Bapak Ibu kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum ya, PHPU. Ada yang bilang PHPU, ada yang bilang PHP. Ya. Kalau saya lebih cocok PHPU, karena kalau adik-adik kita bilang PHP itu pemberi harapan palsu gitu ya. Jadi PHPU saja biar beda. Ya, jadi perselisihan hasil pemilihan umum kalau PHPU gitu. Apalagi tahun depan ya kita akan sibuk ya, bukan hanya pegawai MK, bukan hanya hakim MK, bukan hanya KPU, tetapi semua rakyat Indonesia, kita semua tentu akan sibuk karena ada perhelatan besar pemilu nanti. Sibuknya kalau nyoblosnya sih hanya beberapa detik ya, antrinya juga nggak lama-lama juga, tapi kita sibuk pikirannya memilih ya gitu ya, siapa sih yang cocok untuk kita pilih gitu. Baik untuk mengisi jabatan kepala daerah ya, lembaga legislatif daerah DPRD, lembaga legislatif di pusatnya di DPR, DPD, bahkan presiden. Gitu ya, itu kesibukan kita nanti, dan pemilu nanti sekali lagi Bapak Ibu sekalian tidak bisa dilepaskan dari keberadaan MK, karena MK punya kewenangan yang salah satunya menangani ya atau menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Jadi kalau ada masalah pemilu, terutama terkait dengan hasil pemilunya, itu satu-satunya pintu penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Bapak Ibu mungkin beberapa minggu ini mendengar ada rame ya, viral berita-berita pemilu ditunda ya. Ada pengadilan yang memutus pemilu ditunda. Itu yang menggugat Partai Prima namanya gitu ya. Menggugat ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan pemilu ditunda. Nah,
kalau nanti yang menjadi kewenangan MK itu bukan masalah jadwal-jadwal atau verifikasi ya. Partai Prima ini kan kaitannya dengan verifikasi kepesertaan ya. Kalau nanti di MK nanti Bapak Ibu sekalian yang dibawa ke MK itu hasil pemilunya. Jadi partai X kurang keras ya. Tes, saya ganti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang di MK nanti yang dibawa itu hasil pemilunya, suaranya ya, perolehan suaranya berapa. Ya, misalnya partai X mendapat suara 10.000, padahal partai X ini merasa ya seharusnya saya ini dapatnya 12.000 kalau menurut catatan kami. Ya. Itu berarti ada selisih. Ya, partai X merasa, loh saya dicurangi nih. Nah, hal-hal seperti itu yang dibawa ke MK. Ya, itu salah satu kewenangan MK, Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah menangani pemilu itu ya kewenangannya sejak MK berdiri ya, sejak tahun 2003, tetapi untuk beberapa jenis pemilu, terutama kepala daerah itu baru ditangani di MK tahun 2008. Ya, kalau pemilu legislatif presidennya sudah sejak tahun 2004. Ya. Jadi MK berdiri 2003, 2004 itu pemilu, ya, pemilu perkaranya masuk ke MK itu ya sekitar akhir 2004, jadi 2005 masih menangani itu. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu pengantar saya ya, jadi kita nanti akan lebih berfokus ke masalah pemilunya ya. Tapi sebelumnya tentu ya, tadi seperti janjian saya akan mengenalkan ke Mahkamah Konstitusi, siapa tahu, nah ini siapa tahu ini ada yang kenalnya masih tipis-tipis. Tapi ya mestinya ya, saya yakin insya Allah Lemtari sudah cukup paham, mengingat juga kalau saya ikuti di media-media ya, Lemtari juga punya kedekatan dengan MPR gitu ya, dengan pemerintah daerah, karena memang saya rasa basis Lemtari kan ada di Nusantara ya, di seluruh wilayah kita. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu sekalian. Namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu adalah pengadilan, ya mahkamah itu pengadilan ya. Pengadilan yang tugasnya menegakkan konstitusi, ya, maka namanya Mahkamah Konstitusi. Bukan mahkamah pembuat konstitusi, tetapi mahkamah yang menegakkan, yang menjaga konstitusi. Itu dipilihnya begitu. Dan Mahkamah Konstitusi ini kalau dibilang baru ya tidak juga ya, tetapi kalau dalam konteks kita melihatnya dari sisi usia Republik Indonesia ya bisa dibilang baru. Ya, kalau dilihat dari usia Republik Indonesia, karena Indonesia sudah lahir tahun 45, Mahkamah Konstitusi RI baru tahun 2003. Ya, baru tahun 2003. Kalau dibandingkan Indonesia merdeka ya jauh ya, tetapi kalau dari sisi usia normal ya anggaplah kita padanannya dengan usia manusia ya 2003 sampai hari ini sudah cukup dewasa ya, saya bilang dewasa, sudah hampir 20 tahun ya seperti itu, 20 tahun. Jadi ya sudah lebih dari akil balik lah, sudah apa kayak gitu Mas, sudah mau lulus kuliah lah ya, gitu ya. Sudah mau lulus kuliah, mungkin sudah mau nikah ya Mas Herdi ya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian itu tadi ya, MK itu lahir karena amanat reformasi. Nah kalau kita bicara reformasi 98, saya saja ini mengalami masa-masa 98 itu waktu SMA. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang lebih senior dari saya tentu saja pasti tahu persis ya, kalau bahasanya Mas Herdi tahu banget gitu ya, tahu banget ya Pak. Tes. Bahkan mungkin ya terlibat aktif waktu itu ya, terlibat aktif di dalam gelombang reformasi. Nah, reformasi 98 itu Bapak Ibu sekalian itu salah satu ujungnya ya, selain tentu mengganti rezim Orde Baru, salah satu pencapaian terbesarnya adalah amandemen konstitusi, perubahan konstitusi. Jadi hasil dari reformasi 98 itu Indonesia kemudian mempunyai konstitusi baru, mempunyai UUD baru, ya, konstitusi itu UUD, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita baru, ya, meskipun namanya tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, ya, yang biasa kita sebut UUD 45, UUD 1945. Namanya sama, tetapi ini baru. Ya.
apa berarti ya, produk baru, kemasannya lama, kira-kira begitu. Tapi isinya baru sama sekali. Kenapa diambil nama 1945 tetap? Ya biar merujuk pada sisi historis bahwa Indonesia itu lahirnya di tahun 1945. Gitu ya, jadi namanya sama, kandungannya baru. Nah, ngomong-ngomong soal konstitusi baru ini Bapak Ibu sekalian, kita ya Indonesia ini sejak tahun 45 sampai hari ini berarti ini ya, kalau dihitung-hitung kita punya 4 konstitusi, 4 UUD ya. Sadar atau tidak ya, tahu atau tidak, mengakui atau tidak gitu ya, faktanya mengalami atau tidak, bukan mengakui atau tidak, mengalami atau tidak ya, faktanya Indonesia ini, kita ini pernah punya 4 undang-undang dasar gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. 45 versi lama ya. Yang versi lama yang dibuat kalau dulu kita pelajari di sekolah itu disusun oleh BPUPK atau BPUPKI, yang disahkan, Undang-Undang Dasar ini disahkan sehari setelah proklamasi. Ya, sehari setelah proklamasi yaitu 18 Agustus 1945. Itu konstitusi kita yang pertama. Ya. Siapa yang menyusunnya? BPUPK tadi. Yang anggotanya antara lain, nah kita bertemu dengan nama Soekarno, Hatta, kemudian Supomo, dan lain sebagainya yang banyak sekali nama-namanya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, konstitusi apa yang ada, yang berlaku di Indonesia? Yaitu konstitusi RIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi pada tahun 49, ya, Bapak Ibu tentu masih segar ya, ingatan-ingatan sejarah, pelajaran sejarah dulu, itu agresi militer Belanda gitu ya. Jadi Indonesia sudah merdeka tahun 45, kemudian diduduki Belanda lagi, singkat cerita kemudian kondisi politik seperti itu ya memaksa Indonesia untuk berubah bentuk menjadi serikat. Ya, jadi kita pernah seperti Amerika, pernah menjadi negara federal, ya, pernah menjadi negara serikat. Dan tentu saja karena berubah bentuk, karena berubah bentuk negaranya, konstitusinya, ya, hukum dasarnya atau undang-undang dasarnya pun harus diubah. Karena kalau UUD 1945 yang tahun 45 itu konsepnya negara kesatuan seperti hari ini ya. Tahun 49 kemudian berubah menjadi negara serikat atau negara federal yang berlaku konstitusi RIS. Nah, konstitusi RIS ini tidak bertahan lama ya. Menurut sejarah kan kemudian rakyat Indonesia yang pada dasarnya pengen bersatu ini ya nggak terima, dipaksa menjadi serikat ya, pelan-pelan, bukan pelan-pelan ya, dalam waktu singkat kemudian berubah lagi bentuknya dari serikat menjadi negara kesatuan lagi tahun 50, dan ini ditandai dengan munculnya konstitusi ketiga, Undang-Undang Dasar ketiga yang bernama Undang-Undang Dasar Sementara ya, Undang-Undang Dasar Sementara. Kenapa nggak pakai UUD 45? Ya waktu itu memang keinginannya tokoh-tokoh waktu itu, salah satunya ya Presiden Soekarno sendiri ya, dan tokoh-tokoh seangkatannya yang saat itu masih sehat, masih hidup semua kira-kira itu ya, masih memimpin di Indonesia, itu mengendaki konstitusi UUD 1945 yang lama itu ya, itu disempurnakan, diperbarui. Ya, karena bagaimanapun juga UUD 1945 yang lama itu dianggap terlalu singkat ya, terlalu sederhana. Bahkan di dalam penjelasan dulu disebutnya supel ya. Undang-Undang 45 yang lama itu supel itu mungkin kalau bahasa zaman dulu ini ya ringkas, ya, sekilas selintas gitu ya. Jadi intinya mungkin kalau bahasa saya ya bukan bermaksud merendahkan UUD 45, tetapi kalau saya bilangnya UUD 45 yang tahun 45 dulu itu dibuat dalam kondisi darurat, cepat-cepat ya, karena Indonesia harus segera proklamasi sebelum ya Jepang berubah pikiran, sebelum Belanda datang lagi, maka ayo bikin konstitusinya cepat-cepat. Udah pokoknya jadi dulu, ya kira-kira gitu ya. Nah kemudian adanya momen ya perubahan dari Republik Serikat ke kesatuan lagi, diinginkan dibentuk konstitusi baru yang namanya UUDS. Kenapa UUDS? Nah ini tambahan lagi, kenapa UUDS? Karena memang UUD yang ini itu sebenarnya UUD yang belum jadi juga UUDS ini. Jadi sebenarnya Indonesia membentuk yang namanya konstituante, ya, Dewan untuk membentuk undang-undang dasar
Tetapi undang-undang dasarnya, bentukan konstitusi ini nggak jadi-jadi, Bapak Ibu. Nggak selesai-selesai, kira-kira gitu ya. Makanya ya udah, sambil menunggu konstitusi selesai, ini undang-undang dasar sementara dulu lah. Biar Indonesia punya undang-undang dasar. Karena kalau negara nggak punya konstitusi, nggak punya undang-undang dasar, dia nanti nggak bisa bersatu, nggak ada aturan mainnya. Jadi chaos, jadi kacau gitu ya. Ya seperti kita kalau di rumah tangga, ya alhamdulillah saya juga sudah berkeluarga, jadi tahu persis bahwa di rumah tangga ada aturan mainnya, kira-kira gitu ya. Kalau nggak ada aturan mainnya bisa chaos kita nanti, ya, kira-kira seperti itu. Negara pun begitu. Maka undang-undang dasarnya itu namanya jelas, undang-undang dasar sementara, dengan harapan konstituante segera berhasil membuatnya. Sayang tapi ya, sayang disayang gitu ya. Sampai tahun 59 konstituante belum juga berhasil membuat konstitusi yang baru. Gitu. Maka lalu muncul yang kita kenal dengan namanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Apa isi Dekret Presiden itu? Kembali ke UUD 1945 yang versi 18 Agustus 45. Ya, salah satu dekretnya kan yang terkenal kembali ke UUD 1945, selain membubarkan konstituante. Gitu ya, karena konstituante dianggap Anda punya waktu hampir 9 tahun kok nggak berhasil juga. Ya meskipun ya sebenarnya ketidakberhasilannya itu faktornya macam-macam, ya bukan karena konstitusinya malas, ya enggak. Ya, rajin mereka sidang, tetapi begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir, ya keinginan rakyat dan sebagainya, maka ini macet. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sampai di sini, sampai di tahun 59, 60-an ya, Indonesia punya 3 konstitusi. Ya, 3 konstitusi. UUD 1945 versi lama yang diberlakukan dengan Dekret 5 Juli 59 ini kemudian bertahan sampai reformasi. Gitu ya, sampai reformasi. Bertahan terus, jadi cukup lama ya. Hampir 40 tahun bertahan ya. Pergantian presiden juga terjadi di era itu. Kenapa berganti? Ya, kenapa rakyat ya melalui gerakan reformasi menuntut perubahan konstitusi? Karena ya di dalam prakteknya UUD 1945 itu ya karena terlalu ringkas, terlalu singkat itu menimbulkan apa namanya celah untuk ditafsir-tafsirnya. Ya karena ringkas ya tentu kebutuhan kita banyak, aturannya ringkas, kita jadi cenderung pengen menafsir. Nah, salah satu kejelekannya, celah tafsir itu salah satu kejelekan ya, tentu sisi baiknya juga ada. Salah satu kejelekannya, penguasa waktu itu, Orde Baru ya, kemudian cenderung menafsirkannya sesuai kebutuhan penguasa. Ya, saya tidak cerita panjang karena Bapak Ibu pasti mengalami era-era itu gitu ya. Itu yang kemudian mendorong munculnya gerakan reformasi 98 yang salah satu tuntutannya, ayo konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ini kita amandemen, kita ubah supaya aturan main dalam negara Indonesia ini lebih jelas, lebih clear ya, tidak ditekuk-tekuk gitu ya, tidak diubah-ubah, tidak ditafsir-tafsir oleh penguasa, terutama presiden. Ya, DPR, MPR dulu hanya tukang stempelnya presiden. Nah, diinginkan, ayo dengan perubahan konstitusi ini kita tempatkan DPR ini, MPR ini benar-benar sebagai penyeimbangnya presiden. Gitu ya. Pengadilan juga gitu, dulu pengadilan di bawahnya presiden, di bawah Kementerian Kehakiman dulu ya. Jadi walaupun MA itu, Mahkamah Agung secara teori itu mandiri, ya, pengadilan itu mandiri, tetapi lucunya, kemudian uniknya, ya, presiden tidak kehabisan akal waktu itu ya untuk mengendalikan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sebagai lembaga tetap di atas kertas mandiri, tetapi hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung ditaruh di bawah kendali Departemen Kehakiman, Kementerian Kehakiman. Ya karena menjadi anak buahnya menteri ya tentu saja otomatis hakim-hakim ini anak buahnya presiden gitu ya jadinya ya. Nah hal-hal seperti itu Bapak-Ibu sekalian yang kemudian rakyat itu ingin mengkoreksi. Nah lahirlah kemudian reformasi 98 yang berujung dengan perubahan atau amandemen konstitusi oleh MPR tahun 99 sampai 2002. Jadi amandemen ini dilakukan 4 tahun, 4 gelombang ya. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Kemudian jadilah konstitusi yang kita pegang, kita pedomani hari ini. Ya.
Namanya tetap UUD 1945, tetapi isi kandungannya sudah sangat berbeda. Bapak Ibu sekalian, nah disitulah ya kemudian di dalam perubahan konstitusi ini yang pasca reformasi itu dicantumkan ya beberapa lembaga baru di dalam konstitusi, yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menemani MA gitu ya. Jadi kalau dulu cabang peradilan, cabang yudisial di Indonesia itu hanya ada MA. Nah ini dicarikan teman ini, MK gitu ya, carikan teman. Tapi juga sekaligus di dalam konstitusi dibagi tugasnya biar nanti nggak rebutan tugas gitu kan. Jelas tugasnya ya, dicarikan teman. Seperti saya di sini dicarikan teman moderator gitu kan. Tetapi tentu tugasnya dibagi jelas. MA ya, MA tugasnya seperti Bapak Ibu ketahui, MA itu kan membawahi yang namanya pengadilan tinggi, pengadilan negeri itu, pengadilan umum ya. Jadi kalau ada kasus-kasus pidana Bapak Ibu sekalian, pencurian, pembunuhan, kemarin ada kasus Sambo misalnya, ada kasus Mario Dendi ya, semacam itu ya, ada kasus Jessica dulu itu ada di peradilan pidana ya, peradilan umum itu di bawahnya Mahkamah Agung ya. Jadi yang kasus-kasus seperti itu nggak ke MK, MK nggak boleh menangani yang seperti itu ya. Jadi kasus seperti itu ada di bawahnya Mahkamah Agung. Kasus-kasus misalnya ada sengketa waris misalnya, itu ditangani oleh pengadilan agama yang ada juga anak buahnya atau di bawah Mahkamah Agung. Ya gitu juga kalau urusan perdata. Perdata itu kalau di pengadilan agama tadi kewarisan Islam ya gitu ya. Kalau warisan umum ya di perdata. Hutang piutang kok ada konflik itu perdata kasusnya ada di peradilan umum di bawah MA juga. Nah itu tugas-tugas MA. Lalu MK tugasnya apa? MK tugasnya ya nanti akan kita bahas lebih detail, tapi saya sampaikan di sini MK diberi 5 tugas, 5 kewenangan. Ya tentu yang beda sama sekali dengan MA, nggak ada apa namanya, nggak ada tabrakannya sama sekali, beda benar beda. Yang pertama MK diberi kewenangan atau tugas untuk menguji, ya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Menguji undang-undang itu artinya peraturan hukum yang bernama undang-undang itu, kalau masyarakat, rakyat atau siapapun lah merasa dirugikan oleh suatu aturan ya, terutama undang-undang Bapak Ibu sekalian ya, aturan yang bersumber pada undang-undang, maka rakyat, masyarakat semuanya ya, rakyat bukan hanya dalam arti sempit ya, tetapi rakyat itu meliputi juga ya seperti saya, seperti hakim juga, seperti presiden juga, itu semua rakyat ya. Ketika rakyat Indonesia merasa dirugikan oleh suatu undang-undang, itu boleh mengadukan undang-undang itu ke MK. Mengadukan itu dalam arti minta supaya undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Ya, gitu ya. Nanti MK akan mengadili undang-undang. Ya, jadi yang diadili nanti undang-undangnya, gitu ya, bukan pembuatnya. Undang-undangnya diadili, diperiksa nih, undang-undang ini sesuai enggak dengan konstitusi kita. Tadi ya, konstitusi yang Undang-Undang Dasar 45 tadi. Karena UUD 45, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi, gitu ya. Hukum dasar tertinggi. Ya. Kalau umat Islam, ini karena Ramadan umat Islam ya, contohnya. Hukum tertingginya ya kita merujuk pada Al-Quran, gitu ya, hukum tertingginya ya, firman Allah yang di Al-Quran. Kalau di dalam kehidupan bernegara, padanannya ini, di dalam kehidupan bernegara, hukum tertinggi kita pedoman itu konstitusi. Ya, nah undang-undang itu aturan yang levelnya di bawah konstitusi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, saya, Mas Herdi, semuanya ini rakyat Indonesia, bahkan Presiden Jokowi pun gitu ya, merasa ada undang-undang yang merugikan, boleh mengajukan ke MK, meminta dibatalkan. Nanti MK akan ngecek nih ya, akan menilai undang-undang tersebut, undang-undang bersangkutan itu sesuai enggak dengan konstitusi. Ya, kalau sesuai dengan konstitusi artinya undang-undang ini udah benar. Tapi kalau ternyata enggak cocok dengan konstitusi, gitu ya, tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, ya berarti undang-undang ini salah. Karena itu tadi ya, pedoman tertinggi kita itu konstitusi. Nah, kalau tidak cocok dengan konstitusi, maka undang-undang yang kita mohonkan untuk diadili tadi akan dicabut oleh mahkamah, dibatalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kewenangan pertama. Ya, jadi MK punya 5 kewenangan. Yang satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu yang nomor 2 apa?
Nomor 2, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, jadi kalau ada lembaga negara yang konflik, ya, yang rebutan kewenangan, gitu ya, yang rebutan kewenangan, itu lembaga negara bersangkutan bisa, ya, minta keadilan ke MK, meminta supaya MK menentukan sebenarnya kewenangan yang diperebutkan itu punya siapa. Ya, misalnya DPR konflik dengan BPK, misal ini ya, kewenangan mengaudit misalnya. Dan DPR itu punya hak untuk audit ya Bapak Ibu sekalian ya, BPK juga tugasnya audit juga. Terus mereka sengketa kewenangan, konflik rebutan kewenangan. Audit itu punya saya kata BPK. Sebaliknya DPR juga itu, loh enggak, bukan BPK, itu punya DPR. Nah, lembaga negara yang merasa kewenangannya direbut atau hilang itu boleh ke MK mengadukan kasus ini. Nanti MK akan memutuskan sebenarnya kewenangan audit itu punya siapa. Kalau dua-duanya punya kewenangan audit, nanti MK yang akan melihat lagi. Pasti ada bedanya ya. Tidak mungkin satu kewenangan, ya, tidak mungkin ada dua lembaga yang punya kewenangan yang sama persis. Ya, tidak mungkin. Jadi walaupun sama-sama audit, pasti ada bedanya ini, auditnya BPK sama auditnya DPR. Nah, itu kewenangan MK untuk menentukan itu. Itu yang kedua. Kemudian kewenangan ketiga atau tugas MK yang ketiga itu adalah memutus permohonan pembubaran partai politik. Ya, jadi MK ini juga diberi kewenangan lain yang juga besar oleh konstitusi, yaitu memutus pembubaran partai politik. Ya, nah kalau ini agak lebih khusus, yang memohonkan pembubaran bukan masyarakat, bukan kita, tetapi pemerintah. Ya, masyarakat kalau misalnya resah ada partai politik yang menurut masyarakat, menurut Bapak Ibu, oh ini ideologinya bukan Pancasila, misalnya gitu ya, itu lapornya lewat jalur misalnya kepolisian, ke kejaksaan, mungkin ke Kemendagri gitu ya. Nanti pemerintah akan mendalami itu, laporan itu ya, pastinya begitu, ada fungsi di pemerintah yang mendalami laporan-laporan mengenai ideologi itu. Ketika partai itu ternyata memang ada indikasi ideologinya tidak Pancasila misalnya, atau partai ini tujuannya untuk mengubah konsep negara kesatuan misalnya seperti itu ya, maka pemerintah ini akan memohonkan pembubaran partai tersebut ke MK. Nanti MK akan menilai benar enggak apa yang dituduhkan oleh pemerintah ini. Ya, kalau tuduhan pemerintah benar, ya tentu partai politiknya akan dibubarkan. Tapi kalau ternyata tuduhan pemerintah itu tidak terbukti, ya partai politiknya tidak diapa-apakan. MK akan menyatakan ya, dalilnya, tuduhannya pemerintah tidak terbukti sehingga permohonan pembubarannya ditolak atau tidak dikabulkan. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah memutus dugaan DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden, gitu ya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di luar sana, teman-teman di kampus itu atau di media menyebut ini sebagai impeachment. Ya, pemakzulan kalau bahasa kita, pemakzulan. Jadi MK punya kewenangan ya, intinya begini dulu. DPR itu punya hak untuk menuntut pemberhentian presiden, gitu ya. Jadi kalau DPR menilai presiden ini melanggar hukum, ya tentu pelanggaran yang berat ya, pelanggarannya apa saja itu diatur di dalam konstitusi Bapak Ibu sekalian ya. Intinya salah satunya saya contohkan saja ketika ada tindakannya yang mengkhianati negara, misalnya gitu. Jadi DPR itu ketika menganggap presiden itu melanggar hukum, pelanggaran berat gitu ya, itu DPR bisa menuntut supaya presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya. Jadi nggak usah nunggu pemilu. Gitu ya. Kalau nunggu pemilu ya namanya bukan diberhentikan, ya, tetapi memang kalah pemilu gitu aja ya. Tetapi di tengah-tengah masa jabatan 5 tahun ini, ya, DPR itu boleh menuntut supaya presiden diberhentikan. Ya presiden dan wakil presiden ya, tentu saja pasangan. Satu saja juga boleh, presiden tok juga boleh. Nah, tuduhan atau tuntutan DPR ini kemudian dibawa ke MK, gitu ya. Nanti MK diberi tugas untuk membuktikan, untuk menilai ya, untuk mengadili. Artinya mengadili itu menemukan bukti-bukti ya. DPR disuruh membuktikan, presiden ditanya
apakah tuduhan itu benar atau salah menurut Anda? Kalau menurut Anda tuduhan DPR itu salah, bukti Anda apa? Intinya seperti itu ya. Pemeriksaan seperti itu, nanti MK akan menyimpulkan di dalam putusannya. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan benar atau salahnya tuduhan DPR. Ya, kalau tuduhan DPR benar misalnya, terbukti Presiden melanggar hukum, MK akan mengatakan ya, bahwa tuduhan DPR terbukti Presiden memang melakukan pelanggaran hukum berat. Lalu putusan MK ini diserahkan DPR, DPR akan membawanya ke MPR, ya, melaporkan, MPR, ini pelanggaran Presiden itu sudah terbukti di dalam persidangan MK. Kami kemudian meminta kepada MPR sebagai lembaga tinggi, ya, lembaga tinggi yang gabungan DPR dan DPD itu ya, untuk memberhentikan Presiden. Nah, gitu prosesnya. Itu kewenangan keempat, Bapak Ibu sekalian, pemakzulan atau impeachment Presiden. Nah, kewenangan kelima nanti yang akan kita bahas sedikit lebih panjang di sini, itu MK diberi tugas atau diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, ya, PHP tadi atau PHPU, ya, PHPU itu ya, pemilu kita tahu sekarang banyak ya, karena pemilu serentak Bapak Ibu ya, nanti kalau coblosan Bapak Ibu yang tinggalnya di luar DKI, ya, yang di luar DKI Jakarta itu akan punya 5 surat suara. Ya, kalau Mas Herdi di Pusdik di Bogor nanti nyoblosnya 5 surat. Kalau yang KTP-nya DKI 4 saja, gitu ya. Kenapa begitu? Ya, karena di DKI tidak ada bupati wali kota, tidak dipilih, gitu kan. Bagi yang warga DKI nggak pernah ada pemilihan wali kota dan bupati. Ya, DKI itu ada bupatinya loh Mas, sudah tahu ada bupatinya kan? Lupa ingat ya. Bagi yang warga DKI tahu, di DKI Jakarta itu bukan hanya kota, meskipun itu kota Jakarta namanya gitu ya, ada kabupatennya juga. Jadi Kepulauan Seribu di utaranya DKI, di utara DKI, di utara pesisir ya, di laut itu ada Kepulauan Seribu yang kita terkenal itu, ya, itu kabupaten di DKI Jakarta. Nah, jadi kekhususannya itu. Jadi kalau kita di luar DKI Jakarta, pemilu kita nanti itu memilih presiden, DPR, gitu ya, DPD, ya, kemudian kepala daerah dan DPRD. Ya, ya kalau dirinci lagi, DPRD-nya itu ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya kalau dirinci lagi begitu. Kepala daerah juga kalau dirinci lagi ada 2, gitu ya. Kita semua akan milih kepala daerah provinsi dan kabupaten kota. Nah, khusus untuk DKI ya, yang kita pilih kepala daerah itu hanya gubernur, hanya provinsi. Ya, kabupaten kota nggak ada. Karena bupati dan wali kota DKI Jakarta itu ditunjuk oleh gubernurnya. Nah, itu salah satu kekhususan dari daerah khusus ibu kota. Itu seperti itu. Sama seperti kekhususan, bukan sama ya. Ada juga yang punya kekhususan ya, Bapak Ibu yang dari DIY ya, sama-sama DI. Kalau DKI itu daerah khusus ibu kota, kalau DIY kan daerah istimewa Yogyakarta, ada keistimewaannya. Apa itu ya? Yang dipilih justru yang dipilih justru bupati wali kota yang pemilu. Gubernurnya yang tidak. Ya, karena gubernurnya adalah otomatis dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Wakilnya oleh siapa? Bapak Ibu yang dari Jogja? Pakualam ya, yang dekat, yang istananya ke arah itu Bu ya, ke arah mana? Mujamuju gitu ya, Mujamuju gitu. Gitu. Jadi itu kebalikannya ya, kalau DKI yang dipilih langsung oleh rakyat DKI itu gubernurnya, kalau DIY yang dipilih langsung oleh rakyat DIY adalah bupati wali kota. Jadi sama-sama istimewa, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kok jadi jauh ke sana ya. Kita tadi ngomongin kewenangan MK itu PHP ya, perselisihan hasil pemilu. Tapi ya menarik Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau bicara pemilu pasti banyak hal menarik. Ya, salah satunya itu tadi, sama-sama rakyat Indonesia kok. Mungkin nanti Mas Herdi membanding-bandingkan, saya kok milihnya 5 atau 7 tadi ya, sementara ada lagi yang bilang, saya milihnya banyak, 9 surat suaranya, ya, seperti itu. Ya itu tadi, tergantung Bapak Ibu sekalian, kita semua itu ada di daerah mana. Kalau ada di daerah istimewa atau daerah khusus, ya tentu berbeda. Nah itu tadi Bapak Ibu sekalian, 5 ya, jadi saya ulangi, namanya juga ini sesi memperkenalkan MK kepada Bapak Ibu sekalian, ya 5 kewenangan itu ada menguji undang-undang,
terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian memutus pembubaran parpol, kemudian yang ketiga memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden, ya, atau memutus pendapat mengenai pemakzulan, ya, gitu ya. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga SKLN, ya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan yang kelima adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, ya, baik pemilu presiden, legislatif, ya, DPR, DPD, DPRD, kemudian kepala daerah, yang kepala daerahnya ada 2, provinsi atau kabupaten kota. Nah, itu kewenangan Bapak Ibu sekalian, ya, saya sudah mengenalkan kewenangan, kemudian saya akan kembali sedikit ke MK-nya itu sendiri, internal, ya, organisasi gitu ya. Saya kembali ke organisasi MK-nya itu seperti apa sih kira-kira gitu ya. Mas Ferdi pinjam ini lagi, semoga sudah bisa bagus. Tes. Saya izin berdiri Bapak sekalian, lama-lama pinggangnya nggak tahan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, MK lahir itu di dalam Undang-Undang 45 yang tes putus ya, di dalam Undang-Undang 45 yang baru di aturan peralihan, Bapak Ibu sekalian. Aturan peralihannya seperti itu, pasal 3 ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. Ya, perintah konstitusinya memang begitu. Jadi ini unik Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bocorkan sedikit. Ada beberapa hal yang membuat teman-teman di MK bangga, ya, bangga dalam tanda kutip. Apa itu? Salah satunya tanggal lahirnya MK itu dicantumkan di dalam konstitusi. Ya. Lembaga lain tidak ada yang seperti itu. Ya, ini istimewa, ya. Istimewanya begitu. Kalau Bapak Ibu lihat UUD 45, MPR itu tidak dicantumkan tanggal berdirinya. Presiden pun tidak. Ya, apalagi tanggal lahir presidennya, ya tentu tidak, ya, karena ini dokumen tertinggi, dokumen hukum tertinggi, dan uniknya MK dicantumkan bukan tanggal berdirinya, ya, deadline pendiriannya, ya, lebih tepatnya, deadline pendiriannya 17 Agustus 2003. Kalau realnya berdirinya kapan? Berdirinya tanggal 13, realnya, ya, jadi mepet, ya, 4 hari sebelum deadline baru berhasil dibentuk, ya, yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga selintas sejarah yang unik dari MK. Saya relatif tahu, kalau tahu persis ya tidak, karena tahun 2003 saya belum di MK, saya baru bergabung dengan MK 2005, masih, ya, jadi cukup tahu kondisi MK waktu itu. Jadi ketika 13 Agustus 2003 MK dibentuk, itu MK belum punya kantor. Nah, guyonnya Pak Jimli, selorohnya Prof. Jimli Asidiki, ketua pertama dulu, ya. Dulu hakimnya ada antara lain Prof. Jimli Asidiki, lalu Prof. Laica yang dari Makassar itu, lalu Pak Rustandi yang jenderal dari Bandung itu. Selorohnya Pak Jimli itu begini, kantor MK waktu itu nomaden Bapak Ibu sekalian, belum punya, jadi ngontrak, ya, pindah-pindah gitu. Nah, Pak Jimli lalu selalu bilang, kantor pertama MK pada tanggal 13 Agustus 2003, karena belum punya kontrakan, ya, seperti saya dulu ketika ke Jakarta belum punya tempat tinggal, masih pindah-pindah ke tempat teman, kalau ditanya tinggalnya di mana, di DKI gitu saja, ya, karena nomaden, saya nomaden. MK juga nomaden waktu itu. Satu-satunya yang tetap adalah tas koper besar untuk menyimpan dokumen-dokumen. Itu tas kopernya Pak Rustandi, ya, yang jenderal tentara ini. Jadi Pak Jimli ketika ditanya alamatnya bilangnya, MK itu kantornya di mana, Prof? Kantor pertama MK ya di sini, di tas koper ini, ya, kira-kira gitu, ya. Dan tas itu disimpan sampai hari ini di gedung MK, karena memang konkret itu, SK-SK penunjukan hakim yang pertama, pengangkatan dan sebagainya, itu disimpannya di situ, dan tas itulah yang selalu dibawa-bawa tiap kali MK pindah kontrakan, gitu, ya. Jadi MK pun pernah punya kontrakan. Nah, sekarang MK bisa membangun kontrakan di sini, gitu, ya. Jadi kalau ada tamu-tamu kita inapkan di sini. Dulunya MK yang numpang ke berbagai tempat. Nah, itu salah satu sisi uniknya dari MK, ya, kita mengenang itu. Pak Rustandi sekarang sudah almarhum, tapi tasnya masih kita simpan karena ya itu kantor pertama kita. Ya, 13 Agustus 2004 ini berdirinya MK. Fungsi MK saya rasa sedikit banyak, ya, tadi sudah saya singgung di dalam kewenangan tadi, ya.
Seperti ini misalnya, fungsi MK itu ada pengawal konstitusi. Sudah saya singgung di depan tadi ya, Mahkamah Konstitusi itu artinya pengadilan yang memastikan konstitusi itu tetap tegak berdiri ya, tetap dilaksanakan dengan baik gitu ya. Maka kita kadang juga menyebutnya pengawal konstitusi, the guardian of the constitution. Kita juga punya istilah-istilah lain seperti penafsir final konstitusi. Ya, karena kalau konstitusinya itu nggak jelas misalnya, kita baca kok kurang jelas ini maksudnya apa, ya. Semua boleh menafsir, tetapi yang berwenang untuk menafsirkan paling akhir, ya, paling akhir final itu adalah MK. Gitu. Ini bukan MK yang minta-minta kewenangan seperti itu, memang desain negara kita begitu. Tadi ya di 98 ketika ada reformasi, perubahan konstitusi memang didesain begitu. Jadi supaya penafsiran konstitusi itu tidak kemudian ditafsirkan oleh sembarang lembaga. Ya biar ada satu kesatuan, biar enggak semuanya lalu masing-masing punya penafsiran, akhirnya penafsiran lembaga A dan lembaga B tabrakan, gitu ya. Penafsirannya bisa beda, nanti kan selisih, gitu ya. Maka dibuatlah, oke, semua lembaga boleh menafsir karena memang butuh. Ya seperti DPR ketika dia membuat undang-undang, dia pasti akan menafsirkan konstitusi. Apakah itu boleh? Boleh ya. Presiden boleh, kepolisian boleh, semua boleh. Dosen boleh ya. Kita di sini boleh. Tetapi manakala ya penafsiran kita itu tidak tepat, ya, maka mau tidak mau secara hukum kita harus nanya ke MK. Penafsirannya yang pas itu yang gimana? Gitu ya. Ini sekali lagi demi menjaga supaya penafsirannya itu satu, ya, tidak berbeda-beda. Kemudian ada juga istilah pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung demokrasi. Ada juga penjaga ideologi. Ya, salah satu breakdown-nya penjaga ideologi tadi dalam konteks kewenangan pembubaran parpol. Ya, kalau ada partai politik yang ideologinya menyimpang, MK punya kewenangan untuk menguji, ya, mengadili. Ini memang menyimpang atau tidak. Nah, ini pasal tentang kewenangannya, bisa Bapak Ibu temukan di dalam konstitusi ya, di pasal 24C ayat 1 dan 2, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang saya bilang kemudian kita bicara lembaganya, internalnya ya. Bapak Ibu sekalian, Mahkamah Konstitusi itu, yang disebut Mahkamah Konstitusi itu bukan gedungnya ya, bukan saya, bukan Mas Suherdi, bukan teman-teman, tapi yang disebut Mahkamah Konstitusi itu adalah 9 hakim itu sebenarnya. Ya, jadi yang namanya MK itu 9 hakim. Meskipun ya kemudian secara populer ketika media masyarakat mengatakan MK, itu yang disebut ya lembaga peradilannya yang utuh itu, ya termasuk kami-kami ini yang di dalamnya ya. Tetapi sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu 9 hakim. Ya. Di dalam peraturannya, di dalam aturan hukumnya dikatakan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim. Nah itu ya penafsirannya tidak lain tidak bukan, Mahkamah Konstitusi adalah 9 hakim. Nah 9 hakim itu asalnya dari mana? Itu ya. Bukan asal daerahnya, kalau asal daerahnya macam-macam ya, ada yang dari Semarang, ada yang dari NTT dan sebagainya. Ini asal lembaga yang mengajukan. Nah, dari 9 hakim konstitusi itu, 3 hakim itu Bapak Ibu sekalian diajukan oleh DPR. Jadi DPR punya hak ini untuk memilih ya, memilih 3 hakim. Ya dari mana saja ya, bisa akademisi yang dipilih, bisa masyarakat, ya tentu yang memenuhi syarat ya, bisa masyarakat itu ya luas ya, bisa masyarakat itu artinya anggota dewan yang saat itu menjabat, ya tentu harus mundur dulu kira-kira gitu ya. Intinya bisa dari mana aja. DPR diberi hak untuk menyaring, untuk memilih 3 hakim. Ya. Kemudian Presiden juga begitu. Presiden sebagai lembaga ini, lembaga Presiden itu diberi hak untuk menyaring, memilih, menseleksi, ya. Kemudian mengirimkan 3 hakim juga. Sudah 6. Lalu 3 lagi dari mana? 3 lagi dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung juga begitu. Mereka mereka diberi hak, wajib nih malah ya, wajib untuk memilih 3 hakim ya, menseleksi, memilih ya, lalu menunjuk 3 hakim. Total jadi 9, itu kemudian dikumpulkan 9 itu dan jadilah Mahkamah Konstitusi. Ya.
Ini Bapak Ibu sekalian ya, 9 hakim konstitusi, terus struktur sehari-harinya, seperti apa sih struktur organisasi sehari-hari, itu dari 9 itu, 1 dipilih menjadi ketua, yang milih siapa? Ya sesama hakim. 1 dipilih sebagai wakil ketua, dan 7 lagi anggota. Ya, tetapi ini sebenarnya setara semua. Ya. 9 hakim itu semua setara, ya, 9-9-nya itu punya hak suara yang sama, masing-masing 1. Gitu ya. Tapi tetap dipilih ketua wakil itu untuk urusan administrasi, ya, urusan koordinasi semacam itu. Kalau suaranya tetap sama, suara ketua atau wakil itu tidak lebih berat dibanding suara anggota. Nah ini kemudian saya numpang ingin menunjukkan posisi saya itu di mana, kayak gitu ya. Mahkamah Konstitusi yang 9 hakim itu tadi, ya, tentu tidak bisa kerja sendirian, ya. Kalau hanya 9 hakim kerja sendiri terus nggak ada pegawainya, ya apa yang bisa dilakukan beliau-beliau gitu ya. Masa bikin minuman sendiri, kayak gitu ya. Berkas nyari sendiri, ada sidang dia yang menyidangkan sekaligus jadi petugasnya di depan sendiri. Ya tidak mungkin, maka butuh yang namanya supporting unit, butuh unit yang mendukung. Ya. Siapa unit mendukung? Ada 2, 1 kepanitraan, ini urusannya adalah administrasi peradilan, ini yang membantu hakim konstitusi mengadili perkara, ya gampangnya seperti itu ya. Lalu kemudian ada 1 lagi yang bernama Sekretariat Jenderal, ya Setjennya. Ini yang membantu urusan MK dalam konteks administrasi umum, jadi kepegawaiannya, kira-kira gitu ya, keuangannya, fasilitas gedungnya dan lain sebagainya, itu umum. Ya kalau kepanitraan itu khusus administrasi peradilan. Selain itu MK juga punya yang namanya MK-MK. Ya, MK punya namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, disingkat MK-MK. Ya, jadi namanya agak unik, 1 MK, 1 MK-MK. Itu MK-MK ini bukan bawahannya MK ya, tetapi adalah ya kalau dibilang pengawas, ya belum pengawas juga ya, tetapi lebih ke lembaga dewan etiknya gitu ya, dewan etiknya yang nanti akan memeriksa menyidangkan jikalau ya ada indikasi, ada dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mekanisme kerja, mekanisme kerja itu saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu ya, siapa tahu suatu saat nanti Bapak Ibu ada yang beracara ke MK. Beracara itu artinya mengajukan perkara ke MK, atau mungkin malah sudah pernah ada ya. Kemungkinan malah sudah pernah ada yang ke MK. Alur kerja penanganan perkara itu seperti ini. Ya, boleh saya tunjukkan. Diawali dengan pemohon mengajukan permohonan dulu, mirip dengan peradilan umum ya sebenarnya. Peradilan yang lain itu mirip-mirip. Pemohon mengajukan permohonan, kemudian permohonan diregistrasi, diperiksa ya, sudah lengkap apa belum gitu ya. Pemohonnya ini sungguhan ada apa tidak gitu kan. Alat buktinya ada atau tidak. Setelah semua lengkap akan diregistrasi. Ya akan diregistrasi jadi perkara. Setelah diregistrasi lalu dilakukan sidang pendahuluan ya untuk memeriksa permohonannya. Ya jadi MK nanti kira-kira itu nanya ke pemohon, maksud Anda itu apa sih? Gitu ya. Ini kenapa kok Anda bilang begini di permohonan? Ya, maksudnya apa? Mintanya apa? Latar belakang masalah Anda itu apa? Gitu ya. Ini sidang pendahuluan. Kemudian sidang pendahuluan berikutnya adalah ya memeriksa perbaikan ya. Jadi saat sidang pendahuluan pertama, pemohon ini diberi waktu untuk memperbaiki. Siapa tahu nih kan setelah saat sidang 1 itu pemohon sadar, oh ternyata saya salah tulis. Oh ternyata yang saya tuliskan, rumuskan itu tidak tepat. Saya pengennya A, tapi saya tuliskan kok setelah dibaca ulang kok kesannya jadi B arahnya gitu. Maka boleh memperbaiki. Nah, perbaikan itu diperiksa di sidang kedua. Ya, setelah sidang kedua, kemudian hakim akan rapat internal. Rapat internal itu kira-kira akan membicarakan permohonan tadi. Ya, kalau saya hakim itu sama Mas Herdi misalnya kira-kira segini. Teman-teman, ini permohonan ini kira-kira nih ya, secara hukum ini layak diteruskan apa tidak pemeriksaannya. Ya. Nanti Mas Herdi ngasih pandangan, hakim-hakim lain ngasih pandangan. Kalau mayoritas hakim berpendapat, oke, permohonan ini layak diteruskan, dalam arti jelas, pemohonnya jelas, kasusnya jelas, ya, pasal-pasalnya jelas, maka dilanjutkan. Diperiksa lagi di dalam yang namanya sidang pleno pemeriksaan. Ya, dan seterusnya sampai beberapa kali, intinya sampai mahkamah merasa cukup.
Nah, di dalam pemeriksaan ini ya bisa saja nanti memanggil ahli, ya, memanggil saksi dan seterusnya. Sampai mahkamah merasa cukup, kemudian dilakukan rapat mengambil putusan. Nah, lalu yang terakhir ya tentu pengucapan putusan. Alurnya sederhana saja seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kadang ya putusan itu cepat, kadang lama, ya tentu tergantung berat ringannya perkara ya, tergantung banyak tidaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam persidangan. Kalau pemohonnya ada 5 lembaga misalnya, semuanya kan tentu harus didengarkan. Ya tentu sidangnya jadi 5 kali lebih panjang dibanding kalau permohonan hanya oleh 1 lembaga saja. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa saya agak cepat ya karena 15 menit lagi kita harus diskusi. Ada beberapa asas, ada hal mendasar ya di dalam peradilan itu ya, yang harus dilakukan oleh peradilan supaya dia bisa disebut sebagai pengadilan ya. Pengadilan kalau tidak mematuhi asas-asas seperti ini, ya MK ya salah satunya, kalau tidak patuh pada asas-asas seperti ini, dia nanti bisa digugat, dipertanyakan, Anda itu pengadilan atau bukan gitu ya. Nah, salah satunya asas beberapa nih, saya kenalkan beberapa saja, kalau Bapak Ibu nanti berminat, ya silahkan nanti bahannya ini bisa di-share lewat teman-teman panitia. Ada salah satunya adalah audi alteram partem, audi et alteram partem, itu audi itu kan mendengar ya, audio. Jadi intinya asas ini mendengarkan kedua belah pihak. Ya, jadi kalau di dalam sidang itu, pihak-pihak yang berbeda kepentingan itu dua-duanya harus didengarkan. Itu ya. Di MK pemohon didengarkan, pembentuk undang-undang didengarkan. Kalau di peradilan umum ada penggugat, tergugat, dua-duanya harus didengarkan oleh pengadilan. Nggak boleh cuma satu saja, ya. Ya tentu supaya adil, kira-kira gitu tujuannya. Kemudian peradilan sederhana, cepat dan tanpa biaya, ya. Ini yang penting-penting untuk Bapak Ibu ketahui. Kalau Bapak Ibu beracara di MK, ya. Peradilan di MK itu akan diusahakan sebisa mungkin tentu saja untuk sederhana dan cepat. Dan yang jelas tanpa biaya. Jadi Bapak Ibu siapapun pemohonnya, siapapun pihak ketika ke MK itu tidak ditarik biaya apapun. Ya. Kalau misalnya suatu ketika Bapak Ibu ke MK mengajukan permohonan atau menjadi pihak terkait, kemudian ada pegawai yang meminta bayaran, misalnya bilang, ini ongkos untuk formulir permohonan misalnya, ini biaya untuk menaikkan berkas ke hakim misalnya, itu sudah jelas tidak ada, itu sudah jelas palsu gitu ya, Bapak Ibu tolak saja, kalau perlu dilaporkan kepada petugas yang lain gitu, laporkan kalau ada permintaan itu, karena di MK tidak ada biaya sama sekali. Lain halnya kalau Bapak Ibu kemudian memfotokopi berkasnya sendiri, ya yaitu tentu keluar biaya, itu nggak bisa direimbus ke MK. Itu ya Bapak Ibu sekalian, beberapa asas yang lain ya saya rasa saya mohon didalami atau mungkin nanti di sesi diskusi ya kalau masih ada yang tertarik dengan asas ini, saya akan masuk ke dinamika penanganan itu tadi PHP ya, PHPU. Jadi MK itu dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu itu dinamis, artinya dinamis itu mengalami berbagai perubahan ya, baik perubahan internal aturan oleh MK sendiri maupun perubahan undang-undangnya ya, artinya perselisihan hasil pemilu itu sendiri polanya itu berubah-ubah. Salah satu perubahannya ya mengikuti tentu perubahan undang-undang. Kalau tiap mau pemilu undang-undangnya diubah, ya tentu pola penanganan di MK berubah juga, itu ya. Nah kalau saya itu memang lebih cenderung senang sejarah Bapak sekarang. Jadi saya tidak akan melewatkan slide ini ya. Saya sampaikan ini sekilas ini ya. Sambil merefresh, Bapak Ibu mungkin mengalami beberapa peristiwa yang ada di slide ini. Seperti salah satunya ya. Presiden Indonesia ya sejak tahun 45 hingga tahun 2004 ya, itu dipilih oleh PPKI dan MPRS. Ya, jadi era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto itu tidak ada yang dipilih langsung oleh rakyat. Kita ya baru memilih langsung presiden itu tahun 2004 pasca reformasi. Jadi kalau dulu yang milih MPR ya, sebelum ada MPR, MPRS. Sebelum ada MPRS, era Presiden Soekarno yang milih PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Ya, jadi fakta hukum, ya, fakta hari ini presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia itu baru pada pemilu 2004. Yang kemudian waktu itu memunculkan siapa, Mas Ardi? Sudah ikut nyoblos waktu itu? SBY, Pak, ya, Bapak Ibu, ya, tahun 2004, ya. Kalau kita ingat setelah Soeharto turun, lalu kan B.J. Habibie yang naik menjadi presiden, ya, dari semula wakil dia naik menjadi presiden, kemudian MPR bersidang setelah selesai ini masa jabatan B.J. Habibie, lalu ada pemilunya kan legislatif, ya, milih anggota DPR otomatis, ya, lalu membentuk MPR gitu, ya, kemudian bersidang memilih yang dulu rame kita ikuti pembahasannya di tahun 99 sampai 2000, memilih yang namanya Abdurrahman Wahid presiden, ya, Gus Dur, kemudian dengan wakilnya Megawati, ya. Setelah Gus Dur turun, kemudian Bu Mega yang naik menjadi presiden. Itu dipilih oleh MPR waktu itu, ya. Baru setelah itu, seiring selesainya proses amandemen atau perubahan konstitusi, ya, diatur di dalam konstitusi bahwa presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Maka pemilu pertama tahun 2004. Ya. Yang menang waktu itu Pak SBY, ya, kemudian sampai satu periode berikutnya menang lagi, kemudian baru berganti ke Jokowi, ini kemudian yang kedua, kira-kira gitu, ya. Kalau saya nggak salah ingat begitu, saya sudah ikut di yang tahun 2004, tapi masih di Jogja waktu itu. Nah, itu tentang presiden. Kalau kepala daerah bagaimana? Ya, kalau kepala daerah di Indonesia, kepala daerah itu gubernur, bupati, wali kota. Dulu istilahnya ini, ya, gubernur kepala daerah tingkat 1, ya, bupati wali kota itu kepala daerah tingkat 2, dati 2 dulu singkatnya. Sejak tahun 45 sampai 74, ya, jadi kepala daerah itu dipilih atau ditunjuk oleh presiden dan menteri. Ya, kalau gubernur yang nunjuk presiden atau menteri, lewatnya menteri anak buahnya, Kemendagri. Kalau bupati wali kota yang menunjuk gubernur. Itu dulu begitu, ya. Itu sampai tahun 74. Kemudian berubah. Tahun 74 sampai 2005, ya, yang memilih kepala daerah itu DPRD. Ya, jadi dulu kita pernah mengalami, mungkin kita nggak terlalu perhatian, ya, karena proses pemilihannya ya tentu di gedung dewan masing-masing, ya. Rakyat nggak ikut gitu. Jadi mungkin ya nggak tahu juga, namanya nggak disuruh ikut nyoblos gitu, ya. Jadi sampai dari 74 hingga 2005 itu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Baru pada tahun 2005, ya, pasca reformasi juga ada amanat, ya, amanat reformasi, ya, yang dituangkan di dalam undang-undang untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pemilu 2005. Jadi 2004 kita memilih presiden langsung, 2005 kita memilih kepala daerah langsung. Kalau legislatif mah sudah sejak lahirnya itu dipilih langsung, ya, legislatif itu. Pemilu pertama tahun 55, ya. Kalau kata yang saya dulu, pemilunya ramai banget gitu, karena partainya ada puluhan gitu, ya. Salah satunya dulu partai-partai lama yang sekarang sudah tidak ada, ya, seperti Masyumi gitu kan, PKI, kemudian Bulan Bintang dan sebagainya. Banyak sekali. Itu pemilu yang menurut yang saya dulu sudah almarhum itu pemilu paling ramai, ya. Walaupun pada era akhir-akhir Orde Baru, setiap pemilu saya juga mengalami dulu di Jawa Timur sana, setiap kampanye itu tidak ada bentrokan, tawuran, itu pasti, ya. Tapi juga pasti ngalami, ya, tiap kampanye itu selalu ada tawurannya gitu kan. Itu kata yang saya dulu masih kalah rame, ya. Hingar-bingarnya itu masih kalah dengan pemilu 55. Gitu. Ya, jadi kembali lagi ke sini, ya, ke slide, ya. Pemilu anggota DPR, DPRD itu sudah sejak tahun 55. Ya, jadi memang sudah sejak lahirnya Indonesia, anggaplah gitu, ya. Lahirnya 45, pemilunya 55, itu kan bisa dianggap sejak lahir. Kenapa begitu? Karena dari 45 sampai 55 itu Indonesia kan bergolak, ya. Bergolak dalam arti masih kena agresi Belanda dan lain sebagainya, belum stabil. Begitu sudah mulai stabil, pemilu pertama 55. Kemudian terjeda lama, pemilunya gagal dilaksanakan sampai baru tahun 71 dan seterusnya sampai hari ini yang namanya legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Lalu satu lagi yang belum kita bahas, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ini juga ini barang baru juga, ya, barang baru, lembaga baru, ya. Sama seperti MK, DPD itu lahirnya pasca reformasi.
Maka pemilunya pun itu juga baru dimulai tahun 2004 pemilihan langsung. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah ya. Yang tiap provinsi memilih 4 wakilnya itu ya, bukan dari partai politik. Itu 4 itu. Itu beberapa Bapak Ibu sekalian, beberapa peristiwa mendasar yang saya rasa cukup penting untuk menunjukkan bahwa sejak awal itu pemilu di Indonesia itu sangat dinamis ya. Apalagi kalau kita membicarakan penyelenggara pemilunya, namanya berganti-ganti terus. Sampai sekarang kemudian namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Sampai kemudian muncul Dewan Etiknya DKPP ya. Gitu. Itu juga lembaga baru. Dulu-dulunya KPU namanya bukan itu gitu ya. DKPP-nya pun juga kadang ada, kadang tidak. Ya, artinya apa? Artinya saya ingin menggarisbawahi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa secara hukum nih, karena saya dari disiplinnya hukum, dari perspektif hukum, sistem pemerintahan kita, kepemiluan kita itu sudah lebih baik dibanding dulu-dulu ya. Terutama dalam konteks pemilu, kita sekarang sudah boleh milih sendiri ya. Kita sudah terlibat, anggota DPR ya kita yang milih, anggota DPRD kita milih, presiden, kepala daerah dan sebagainya. Meskipun kayak kemarin ya, Bapak Ibu juga mengikuti ada isu yang rame, yang viral itu juga ya, perdebatan antara apakah pemilunya proporsional terbuka atau tertutup gitu ya. Selama ini kita sudah terbuka itu dalam arti di surat suara itu ya, praktis ya, teknisnya, di surat suara itu kita bisa lihat nama-nama calegnya dan kita nyoblos. Nama yang kita coblos, ya itulah nanti yang akan dicentang, ya itu ya. Jadi siapa yang kita coblos, yaitu yang akan dapat suara kita. Kalau proporsional tertutup, gampangannya ya, kita hanya disodori gambar partai saja. Kita nyoblos partai, suaranya dikumpulkan, kalau partai itu dapat 1 juta suara misalnya, nanti pengurus partai tentukan 1 juta ini mau dikasih ke siapa saja. Nah itu tertutup namanya ya. Tertutup itu sederhananya Bapak Ibu sekalian, tertutup itu kita nggak bisa lihat nih calegnya siapa gitu ya. Kalau terbuka kita bisa lihat ya. Saya mau milih Mas Hardi, oke, milih Bu Santi, oke gitu, namanya ada. Kalau saya ingin milih Mas Hardi, ya saya coblos Mas Hardi. Jangan dipilih gambar partainya. Nanti kalau dicoblos gambar partainya, partai yang berhak ya mengalokasikan suara itu, mau dikasih ke siapa. Jadi kalau saya pengennya Mas Hardi, nomor 5 ya saya coblos nama Mas Hardi. Itu terbuka. Itu juga bagian dari dinamika Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekarang kan sedang ramai juga, mau kembali ke tertutup. Ya, masyarakat menolak. Endingnya seperti apa ya kita tunggu saja. Yang jelas aturannya masih proporsional terbuka, belum ada perubahan. Nah ini saya skip juga, karena kalau bicara pemilu itu ya seneng ya, lucu-lucu, unik, kadang ternyuh juga tragis kalau melihat pemilu itu ya. Apalagi kalau kampanye terus sampai tawur-tawuran, korban sia-sia gitu kan, membela si ini, si itu, si ini, si itu. Begitu si ini, si itunya terpilih, kadang juga yang sudah jadi korban nggak dihargai juga, gitu ya, jadi tumbal kalau kata Ibu. Makanya jadi kadang kita pesta demokrasi, yang pesta siapa sih sebenarnya gitu ya. Kita yang gebuk-gebukan, yang pesta nanti yang menang, nah, gitu. Makanya jangan mau kita gebuk-gebukan, kita yang pesta harusnya gitu kan. Kita ini loh pemilih yang pesta. Ya kita yang seneng, kita tentukan pilihan, kita pilih yang enak, orangnya oke gitu kan. Biar nanti wakil kita itu yang kerja keras. Loh pesta kok kita yang kerja keras, sana yang menikmati, kebalik gitu ya. Kalau saya pengennya saya yang enak-enak, saya pilih kamu loh. Kamu harus kerja keras, mewakili kepentingan saya. Gitu harusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya punya tabel, mungkin terlalu kecil ya di belakang. Enggak apa-apa, angkanya enggak penting. Saya hanya ingin menunjukkan di tabel ini isinya adalah berbagai jenis undang-undang yang mengatur mengenai pemilu yang dibuat pasca reformasi. Jadi intinya sejak tahun 99 sampai 2020, undang-undang terakhir ini, berarti berapa? 19 sampai 20 itu hampir 20 tahun ya, 21 tahun lah. 21 atau 22 tahun sampai hari ini, itu sudah muncul 30 undang-undang. Ya. Jadi dalam 20 tahun pemilu kita, undang-undang yang diproduksi, yang dibuat itu ada 30-an. Rata-ratanya hampir, kalau rata-rata nih, tetapi membaca undang-undang kan nggak bisa rata-rata ya. Kita baca dari sisi statistik saja lah. Rata-rata dalam setahun lebih dari 1, ya, lebih dari 1, ya, bahkan mungkin 1,5 undang-undang. Itu menunjukkan bahwa memang pola pemilu itu, ya, aturan pemilu itu begitu seringnya ganti-ganti.
ya gampangannya kemudian ini rakyat ini bingung, nih pemilu ini mau gimana sih gitu ya. Seperti itu, dinamis, kalau bahasa halusnya dinamis ya. Kalau dibilang, undang-undangnya bikin bingung, nanti yang bikin undang-undang marah sama kita kan. Kita bilang saja, ini terlalu dinamis gitu.